Wafid Nur Azza Septiani. Di sini aku berperan sebagai konselor. Halo Sobat Konselor, perkenalkan nama aku Sabrina. Di sini aku sebagai klien. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nyempetin waktunya untuk datang ke sini. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Kak. Gimana ya sebenarnya? Aku baik-baik aja sih, tapi aku merasa psikis atau mental aku sih ada bermasalah gitu. Jadi rasanya ada yang ganjil aja kan yang hari gitu. Oke, nah sebelumnya boleh nggak aku tahu dulu untuk kakaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu, untuk nama, kemudian juga mengenai aktivitas keseharian. Boleh? Boleh Kak. Oke, misalnya perkenalkan ya nama aku Sabrina. Kalau untuk asal aku dari Amuta ini Kak, bukan usaha sekarang. Sekarang aku ini mahasiswi semester 6 nih, dari pesan kerja maksin. Kalau untuk keseharian ya kuliah sih, pulang kerja aja. Oke, Bu Sabrina ya namanya ya. Iya. Aku panggil Sabrina ya. Iya, boleh. Oke. Jadi untuk kesehariannya Sabrina, kegiatannya kuliah. Untuk organisasi ada mengikuti kegiatan organisasi nggak? Kalau untuk sekarang sih aku ada ikut beasiswa gitu ya dari Basnas nih. Nah itu tuh dijadikan kayak organisasi. Jadi kami setiap bulan ada program Kak. Wah, aktivis banget ya kegiatannya. Benar-benar bermanfaat juga gitu. Sekarang giliran aku ya, izin memperkenalkan diri. Nama aku di sini Wafid Nur Azza Septiani. Di sini aku sebagai konselor. Jadi Sabrina bisa panggil aku Wafid, Kak atau Ibu. Jadi saya namanya Sabrina aja. Nah di sini Sabrina, aku bertujuan untuk membantu Sabrina agar kiranya Sabrina itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Sabrina hadapi, dan semoga solusi itu bisa membantu meringankan permasalahan dari apa yang Sabrina hadapi saat ini. Oke, nggak apa-apa ya Sabrina, mengenai perihal tadi Sabrina yang katanya ngerasa nih fisikisnya ada ngerasa kurang enak, itu nggak apa-apa ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Selalu itu juga aku sedikit-sedikit jelasin aturan konseling di sini. Nah, biar kamu tahu hak dan kenyamanan kamu sebagai klien. Oke, jadi untuk proses konseling ini kita ada prinsip-prinsip dan aturannya. Jadi Sabrina bisa lebih tenang, lebih relax untuk menceritakan perihal kerahasiaannya. Itu insya Allah terjamin dan terjaga. Karena di sini ada beberapa prinsip atau aturan, yaitu tentang kerahasiaan. Jadi semua yang Sabrina ceritakan ini bersifat rahasia. Dan aku sebagai konselor di sini nggak akan menyebarluaskan tanpa seizin Sabrina. Dan jikalaupun itu harus ada pihak lain untuk mengetahuinya, itu kan disebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu bisa dari faktor kalaunya Sabrina terancam nyawanya, otomatis aku harus memberitahukan atau menceritakan kepada pihak yang bersangkutan atau pihak yang berhak menanganinya. Nah, kemudian di sini dalam proses konseling ini kita memiliki sesi waktu. Ya insya Allah proses konseling kita akan berjalan selama 45 menit. Kemudian juga di sini Sabrina bebas menceritakan apa saja. Atau di sini Sabrina bisa juga menceritakan hal-hal yang mungkin Sabrina anggap itu bisa diceritakan, ataupun Sabrina tidak menceritakan hal-hal yang Sabrina rasa itu benar-benar privasi di Sabrina. Dan di sini juga aku dengan senang hati akan mendengarkan cerita di Sabrina, dan Sabrina tidak perlu takut ya, di sini aku nggak akan menghakimi atau menyalahkan dari cerita Sabrina. Dan juga proses konseling kita itu pastinya tidak berjalan dengan instan, artinya juga prosesnya itu pelan-pelan. Tapi dengan Sabrina memulai datang ke aku hari ini untuk melaksanakan proses konseling, itu sudah menjadi salah satu langkah kecil untuk memulai perubahan atau memperbaiki dari permasalahan yang Sabrina hadapi. Jadi gimana? Kira-kira siap nggak dan mau nggak melaksanakan proses konseling itu dengan beberapa prinsip-prinsip yang aku sebutkan tadi? Iya sih Kak, tapi mungkin nanti susah sih ya menjelaskan karena aku tidak terbiasa. Iya, tidak apa-apa. Oke Sabrina, tadi kan Sabrina sempat bilang nih untuk psikisnya Sabrina ngerasa kayak ada yang nggak enak, ada yang kurang nyaman. Nah, kurang nyaman dan nggak enaknya itu tuh apa yang Sabrina rasakan sih sebenarnya? Gimana ya jelasinnya? Rasanya itu kayak susah mengekspresikan perasaan gitu Kak. Karena dari dulu ya kayak udah terbiasa mengutarakan apa yang dirasa gitu. Jadi sekarang kalau ada sesuatu yang membuat sedih itu, aku malah kebingungan gitu Kak. Responnya itu gimana? Padahal sebenarnya aku sedih kok, tapi kenapa kayak air mataku nggak mau netes? Walaupun saat dihadapkan sesuatu yang membuat aku marah, aku nggak bisa marah gitu. Tapi perasaan-perasaan emosional itu baru muncul beberapa hari kemudian Kak. Jadi rasanya kayak mood itu kayak turun naik drastis gitu, terkontrol gitu. Dari yang Sabrina rasakan itu pasti ada penyebabnya nih. Kalau aku boleh tahu, kira-kira kebanyakan dari yang membuat Sabrina sulit untuk
curahkan atau melampiaskan rasa sakitnya itu, kira-kira permasalahan apa yang dihadapi? Kalau aku sih rasanya memang dari pola asuh di rumah sih, karena dari kecil gak pernah dibiasakan untuk mengutarakan kasih sayang gitu. Kalau mau komplain sama orang tua tuh kayak dimarahin gitu, karena kita belum tahu apa-apa udah dijudge macam-macam. Jadi kami gak berani ngomong macam-macam, gak berani ngomong apa-apa gitu. Oke. Dan hal tersebut sampai sekarang ya, Iya. Sabrina pernah nggak kayak memberanikan diri untuk mencurahkan perasaan Sabrina seperti curhat ke orang tua, ke teman, ke orang terpercaya Sabrina? Nah, kalau untuk orang tua sih kak jarang banget ya, apalagi kalau kayak masalah lebih personal, entah kayak masalah percintaan dan aku udah itu gak bisa sama sekali. Tapi kalau ke teman-teman bisa banget sih. Nah, karena ini juga kadang aku ngerasa kalau udah nemu orang yang tepat itu rasanya selalu oversharing gitu, karena nemu tempat yang enak buat cerita kak. Sedangkan di rumah aku gak bisa jadi orang yang suka nonton. Dari apa yang Sabrina sampaikan tadi itu aku ngerasain sih pasti capek ya, karena kalau kita mendam segala sesuatu itu tuh rasanya capek, kesel, emosional terus gitu. Kadang kita yang ngerasa senang aja pengen gitu orang lain tahu kalau kita senang gitu ya kan, apalagi kita capek, sedih, dipendam, itu pasti rasanya capeknya tuh nggak cuma di psikis aja, bisa sampai ke fisik juga ya gitu, apalagi itu dipendam sendirian dan terus menerus sampai sekarang. Ya Sabrina, di sini aku mau nanya lagi nih beberapa hal. Untuk Sabrina ini tinggalnya di lingkungan yang gimana sih? Kalau untuk lingkungan sih sebenarnya keluarga itu selalu support sih kak, tapi aku ngerasa lebih ke support emosional sih yang kurang gitu. Kalau kayak hal ekonomi, orang tua sempat mencukupi gitu. Kalau untuk keluarga atau teman-teman Sabrina tuh lingkungannya itu memang tipe yang susah mengungkapkan perasaan atau gimana? Hmm, Kalau dari aku rasa sih cuma dari sisi keluarga aja sih kak. Kalau teman-teman alhamdulillahnya mereka aja sih. Dengan adanya kedua perbedaan dari lingkungan Sabrina itu, sejauh ini apa nggak ada nih salah satu lingkungan yang bisa mendorong Sabrina untuk berani mencurahkan isi hati Sabrina? Dari segi pertemanan tadi bisa kak. Cuma kalau kita balik ke rumah, kayak balik ke keluarga itu tetap susah gitu. Jadi kan seolah-olah kita itu punya dua kepribadian yang berbeda gitu. Versi luar di dalam rumah dan versi di lingkungan lain. Oke, aku paham. Memang setiap orang itu kan berbeda-beda dan pastinya mengalami hal-hal yang tidak sama juga gitu. Apalagi kadang kan kita ada bawa dari budaya, karena juga nganggap mungkin orang-orang di sekitar rumah Sabrina atau orang-orang di lingkungan keluarga Sabrina menganggap bahwasanya hal-hal tersebut itu sebagai bentuk orang yang kuat gitu dalam menghadapi segala macam masalah. Dan kalau dalam lingkungan pertemanan, mungkin mereka memang tipe orang yang bisa mengungkapkan perasaan karena mereka mungkin menyadari kalau memendam perasaan itu tidak baik gitu. Padahal nyatain perasaan itu adalah bagian dari kekuatan diri kita ya kan. Cuma ya itu bisa jadi faktor lingkungan itu ada juga terlibat dari faktor budaya yang ada di keluarga Sabrina, yakni menganggap bahwasanya memendam rasa sakit, memendam perasaan atau tidak mencurahkan isi hati itu adalah hal yang kuat. Padahal mereka tidak tahu gitu kalau ternyata Sabrina juga selama ini sakit memendam hal tersebut gitu. Iya betul sekali. Nanti rasanya itu kayak cuma aku yang berusaha memahami semua orang gitu. Sedangkan orang lain gak ada yang paham gitu. Mereka tahunya ya aku kuat terus gitu. Kalau rasanya hancur banget. Selama ini Sabrina, maaf nih sebenarnya pernah nggak mengalami kayak kekerasan dari orang tua gitu yang membuat Sabrina itu juga agak takut mau mencurahkan isi hati Sabrina? Aku sih kalau yang kekerasan yang buruk itu nggak pernah sih. Cuma dari kecil memang cara asuh orang tua itu agak keras kayak nggak sekitar gitu. Kalau ada salah kita kadang pernah dikurung WC gitu, pernah dipukul, pernah dibenci-benci gitu. Tapi itu aku sadar tuh memang cara menegurnya gitu, biar sadar kan. Jadi memang cara mendidik aja yang Iya. diterapkan. Kalau untuk peran kedua orang tua gimana? Sabrina merasa aman-aman aja atau ada kendala juga dalam hal tersebut yang membuat Sabrina jadi kurang untuk mencurahkan isi hati Sabrina? Kayak yang sudah aku bilang tadi ya, peran mereka itu cukup bahkan full kok, cuma kayak emosional aja sih yang nggak ada ikatan emosional itu karena nggak bisa dibilang sayang, nggak bisa besar-besar kayak itu pelukan, jadi kayak gengsinya tinggi gitu kan. Oke, dari apa yang Sabrina sampaikan tadi, kira-kira aku boleh nggak nih ngasih sedikit ide kecil buat Sabrina? Boleh dong.
Nah, ide dari aku, gimana kalau Sabrina coba deh nulis apa yang Sabrina rasain itu di buku diary, atau bisa juga Sabrina ketik di HP, di catatan atau di laptop, dimanapun yang Sabrina suka. Nah, jadi nggak perlu tuh tulisan itu dibaca siapa-siapa. Tulisan itu hanya berhak dibaca Sabrina. Jadi apa yang Sabrina rasain itu bisa Sabrina curahkan dalam bentuk tulisan, baik tulis secara langsung ataupun diketik di HP, di laptop. Nah, jadi cukup Sabrina sendiri yang tahu, dan itu bisa dijadikan tempat lampiasan Sabrina untuk mencurahkan isi hati Sabrina. Jadi itu sebagai jalan alternatif Sabrina untuk menyampaikan isi hati Sabrina, menyampaikan perasaan Sabrina. Jadi Sabrina tidak terlalu banyak memendam perasaan yang tidak enak itu, karena itu tidak baik nantinya untuk kesehatan Sabrina, baik dari psikisnya, bahkan itu bisa menyerang ke fisik juga gitu. Ya, gimana? Ya nggak bisa dimengerti, tapi aku mau nanya nih, aku kan kayak susah gitu ya mengungkapin apa yang dirasa gitu. Nah nanti kalau mau nulis gitu, gimana dong, kan susah nih menyuarakan atau menulis itu. Atau gini deh, misalnya hari ini aku lagi sedih, tulis aja satu kata sedih, misalkan itu. Itu gimana nih? Oke. Untuk perihal ide kecil tadi, Sabrina bisa, seandainya Sabrina hari ini sedang merasakan berat banget di hati Sabrina yang memang benar-benar masalah yang susah Sabrina ungkapkan, tapi Sabrina itu ngerasa itu nyakitin Sabrina, boleh Sabrina langsung tulis apapun itu di buku. Jadi kata-kata yang pengen Sabrina ucapkan itu tulis aja di buku, entah marah, kata-kata benci, kata-kata kesal, boleh Sabrina tuliskan di buku. Jadi itu bisa jadi alternatif buat Sabrina untuk mencurahkan isi hati Sabrina. Boleh jadi sedih ya Melo, ini boleh diambil tisunya Sabrina. Gak apa-apa, di sini aku benar-benar paham kok gimana dengan kondisi Sabrina. Pastinya juga seandainya aku mengalami hal tersebut, bisa jadi juga aku gak bisa sekuat Sabrina gitu. Jadi gak apa-apa ya. Nah, jadi Melo ini bisa diminum dulu. Diminum dulu ya. Gimana, udah tenang? Udah lega sih ya. Nggak apa-apa menangis, bersedih, itu bagian dari salah satu mengungkapkan perasaan juga loh. Jadi Sabrina mengungkapkan, melampiaskan isi hati, itu tidak selalu dengan kata-kata, tidak selalu dengan ucapan, tapi dengan menangis itu salah satu cara atau bisa membantu Sabrina untuk mengutarakan atau mengungkapkan rasa sakit yang Sabrina hadapi. Jadi itu bukan hal yang menyakitkan atau bukan hal yang buruk ya Sabrina. Gimana, udah tenang nih? Ya kan, tapi rasanya kalau curhat gitu nggak mau dikasih hati sih, ya nggak mau terlihat lemah sih dia depan orang. Iya, aku paham kok dari apa yang kamu cerita tadi. Kamu sebenarnya orang yang kuat, kamu orang yang lemah. Karena sejauh ini kamu bisa bertahan dari kecil sampai sekarang, itu bukan hal yang mudah. Jadi orang yang seperti itu bukan orang yang lemah, tapi orang yang kuat, namun dia tertutup. Nah, kita bisa mulai dari situ ya, perihal ide kecil yang aku sampaikan tadi. Nah, kalau nanti Sabrina udah nyaman dan bisa bercerita isi tulisannya itu apa, kita bisa bahas bareng nanti di pertemuan-pertemuan yang akan kita jadwalkan lagi. Tapi kamu kalau belum siap, ya nggak apa-apa juga. Jadi itu sebagai alternatif untuk kamu menceritakan supaya aku bisa lebih jauh mengetahui sejauh apa sih rasa sakit yang kamu rasakan gitu. Oh ya, Sabrina, kita juga harus ingat ya, kadang bercerita itu nggak cuma dengan teman, keluarga, ataupun aku sebagai konselor, tapi kita perlu juga loh ngobrol dengan Allah. Jadi sama Allah tuh bisa membantu banget dari apa yang Sabrina alami, dari apa yang Sabrina rasakan, itu kan Allah yang mengetahui. Kalau dengan manusia, pastinya aku tidak bisa melihat isi hati Sabrina, tapi Allah bisa melihat tanpa Sabrina bercerita. Jadi coba ya curhat sambil nulis. Karena dalam Islam juga diajarkan kan Allah tuh mengerti isi hati, kita tidak ngomong. Jadi Sabrina bisa menceritakan, meluangkan isi hati Sabrina dengan menulis, dan Sabrina juga bercerita langsung kepada Allah, yang nantinya Allah akan membantu Sabrina secara langsung. Kalau aku sebagai manusia, aku hanya bisa memberikan arahan, bantuan kepada Sabrina agar Sabrina bisa menemukan solusi. Tapi Allah bisa membantu segala masalah yang Sabrina hadapi. Bagaimana Sabrina? Ya kan, setuju sekali. Aku pun merasa kayaknya kalau nggak ada Allah aku bakal bertahan sih. Iya, alhamdulillah. Itu hal yang harus kita sadari dan penting banget ya dalam hidup kita. Nah, Sabrina, hari ini kamu sudah luar biasa banget. Gak semua orang loh bisa duduk, menjelaskan atau ngobrol tentang perasaan yang kamu pendam sama ini. Kamu hebat sejauh ini, kamu luar biasa, kamu orang yang kuat. Kamu harus bangga dengan diri kamu sendiri.
Oke? Oke. Nah, pelan-pelan aja ya, kita jalan bareng-bareng. Minggu depan, kalau Sabrina sempat bawa tulisan atau mau cerita lagi, bisa. Aku siap kok menemaninya. Tapi kalau Sabrina belum siap menceritakan dari apa yang Sabrina tuliskan, nggak apa-apa. Bisa luang waktu atau lain waktu kita bahas perihal apa yang Sabrina tuliskan. Tetap semangat ya Sabrina. Semoga pertemuan kali ini itu bisa menjadi langkah kecil untuk Sabrina memulai memperbaiki diri dan menghilangkan rasa atau masalah yang ada dalam diri Sabrina tersebut. Oke, mungkin sampai karena ini waktu sudah lewat dari 46 menit ya Sabrina, maka kita sudahi proses konseling kita hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan di proses konseling selanjutnya. Baik, di sini aku mohon maaf ya kalau ada salah kata atau penyampaian yang kurang nyaman atau didengarkan. Aku mohon maaf sebelumnya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga terima kasih banyak Kak sudah bersedia untuk aku cerita.